Oke, halo semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai final project yang akan kita lakukan ya untuk di pertemuan kita ya di penggerak industri ini. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke kamu. Jadi tolong jangan di skip videonya ya. Nah, beberapa pertemuan ke belakang kita sudah membahas mengenai beberapa chapter ataupun pembahasan terkait dengan motor listrik ya. Mulai dari eh, bagaimana cara motor listrik itu dapat bergerak menggunakan atau melalui konsep elektromagnetika ya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai power electronic converter for motor drives. Lalu kita juga sudah membahas tentang eh, konvensional motor ya dan lain sebagainya. Sehingga untuk final project kita selanjutnya yang nanti akan menjadi satu final project untuk kamu ya, kita akan membahas ataupun membuat satu pembahasan ya mengenai beberapa chapter yang memang akan atau ditugaskan untuk kamu ya. Ini ada beberapa chapter yang bisa kamu pilih di sini. Silahkan nanti kamu pilih salah satu ya. Nah, kebetulan karena kemarin sudah dipilih oleh kelas yang lain ya, maka chapter 9 ini sudah tidak bisa digunakan. Ingat, chapter yang ini bisa kamu pilih salah satu. Jadi satu kelas itu pilih satu dari sekian ada dari sekian yang ada chapternya ya. Nanti kamu bisa bahas satu kelas itu kelompoknya ada banyak ya. Katakanlah ada 10 atau 11 gitu. Nah, bahasan tetap sama. Misal kamu ambil chapter 7 ya. Nah, chapter 7 itu kan ada di kelas kamu kan ada 11 kelompok misalkan atau ada 10 kelompok. 11 atau 10 kelompok itu harus membahas tentang chapter yang sama gitu. Nah, kemudian bedanya di mana? Bedanya nanti ada di fenomenanya atau kegunaan dari materi ini gitu. Salah satu implementasinya apa? Kemudian implementasinya ada di mana? Bisa di kehidupan sehari-hari atau di industri, khususnya industri sih sebetulnya. Cuma seandainya ada fenomena di kehidupan sehari-hari, kamu bisa bahas tentang itu ya. Oke, paling itu ya. Nah, untuk memperjelas lagi bagaimana ketentuannya, saya akan bahas di sini ya. Jadi proyek kelompoknya ini ya, eh, sebelumnya kalau kamu masih belum atau ada yang belum paham, itu kamu silakan ditonton kembali ya beberapa penjelasan saya sebelumnya, karena dalam setiap video itu ada trisurnya gitu. Ada salah satu hal yang membuat itu terasa di pinggir jurang gitu. Kalau kamu di skip video ya, kayaknya skip juga sih. Termasuk di video yang terakhir sudah saya kasih ke kamu ya. Nah, untuk project final projectnya ini ya, atau project terakhir kita, pertama itu saya perjelas ya. Jadi kamu pilih salah satu dari lima materi yang akan dibahas oleh kelas ini. Tuh. Eh, antara satu kelas dengan satu kelas yang lainnya itu perlu berbeda. Jadi tadi ada pilihannya ya. Nanti akan saya informasikan pilihan mana yang masih belum atau masih available buat kamu ambil gitu ya. Nah, kemudian semua kelas ini dalam kelompok membahas materi yang sama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bedanya di mana? Bedanya ada di implementasi, implementasi kehidupan sehari-hari atau ketika kamu melihatnya di area industri gitu. Sebetulnya untuk yang poin oke ya, ini di industri karena nanti kamu akan belajar mengenai teori dan implementasinya nanti akan kamu terapkan di sana gitu ya. Lalu kemudian buat PPT maksimal 50 slide ya. Nah, ini maksimalnya. Kalau kamu bikin 500 jangan ya, kebanyakan. Tapi minimalnya 10 slide. Nah, itu termasuk sudah salam pembuka, salam Pancasila, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Pokoknya serba salam udah ada di sana. Minimum 10 slide ya, gitu ya. Maksimumnya 50. Jadi kalau kamu bikin 51, nah jangan ya, hapus aja satunya. Lalu selanjutnya ada PPT yang dipresentasikan itu dibuat videonya. Jadi setelah kamu buat PPT-nya, kamu presentasikan dan kamu dokumentasikan presentasinya lebih jelas, lebih baik. Kemudian semua anggota wajib menjelaskan walaupun hanya satu ayat ya. Ayat yang mana tuh? Ayat-ayat yang mana aja lah yang bisa kamu sampaikan begitu ya. Jadi jangan sampai dari pembuatan
penjelasan materi ini, kamu menjelaskan misalkan satu kelompoknya ada 5 orang, yang satu ngerjain, yang kedua ngeliatin, yang tiga sama empat itu lagi main Mobile Legend, yang terakhir itu cuma ngirim, jangan ya. Jadi semuanya harus ada. Ingat, sampaikan walau hanya tuh ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah video ini nanti diupload di YouTube perwakilan kelompok. Nah, itu kamu pilih aja tuh di antara kelompok kamu yang sekiranya punya YouTube yang mana atau siapa. Nanti kamu upload di sana satu aja. Jadi si video itu cuma satu di akunnya ya. Nah, kemudian linknya di YouTube tadi itu dikirim perwakilan aja. Jadi ini tidak ditentukan harus siapa ya. Jadi perwakilan nanti linknya itu dikirim. Jangan lupa disertai identitasnya ya. Kemudian file PPT-nya juga ada. Contoh, kamu sudah upload tuh di sana. Kemudian eh, kamu mengirimkannya linknya aja. Jangan ya ada identitasnya, nama, kelompok, kemudian PPT-nya tentang apa gitu ya. Dan PPT-nya harus dicantumkan juga. Gitu ya, aman ya. Kemudian di deskripsi tolong di tag ini ya, supaya ada engagement-nya. Jadi semua yang mengirim itu kita saling terhubung satu sama lain lah gitu. Kemudian durasi videonya itu maksimal 3 jam ya. Itu maksimalnya. Dan minimal 2 detik gitu ya. Sekali tag 2 detik minimal ya. Minimal 2 detik. Ya kalau kamu misalkan mau seperti drama Dracin ya maksimal 3 jam. Atau 2 jam setengah boleh gitu ya. Tapi maksimalnya 3 jam, jangan lebih ya. Minimalnya 2 detik. Kalau misalnya kamu bisa nyampein materi selama itu hanya dalam sekejap atau sekedipan mata, ya boleh lah ya. Itu minimal 2 detik. Ingat ya, 2 detik. Lalu kemudian paling lama dikumpul kapan? Paling lama dikumpul hari Minggu di grup WhatsApp kita. Jadi di grup WhatsApp masing-masing, misalnya kelas A, kelas B, B, C, gitu ya. Nah, ini nanti akan jadi materi tambahan ataupun jadi soal tambahan. Maksudnya gini, ini misalkan yang saya kasih soal UTS-nya itu ada 50 misalkan. Nah, 49 dari saya yang satunya ini gitu ya. Yang soal gitu. Jadi setiap kelas nanti akan berbeda soalnya di nomor terakhir. Jadi tolong kamu perhatikan, tonton juga video-video teman kamu itu siapa tahu ada di sana gitu ya. Gitu. Nah, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak jelas, kamu bisa tanyakan secara langsung atau kamu bisa eh, kita bisa diskusi di grup yang kita miliki yang ada sayanya terutama ya. Kalau nggak ada sayanya mah gimana saya jawabnya ya. Oke gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi sampaikan walau hanya iya tuh ya. Oke terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali.